teman-teman di sini sudah tahu nggak di mana posisi ini udah rekam belum? Udah. Kira-kira saya tahu nggak di mana perbedaan antara dari pernah dijelasin nggak tentang perbedaan antara public relation dengan humas itu sudah pernah dijelaskan belum? Sudah pernah dapat belum? Persamaannya di mana? Ya. Dan perbedaan di mana? Apa kira-kira ya yang membedakan ini apa? Kalau secara intinya memang istilahnya begini samanya di mana? Misalkan di sebuah perusahaan itu sudah ada humas, tidak akan ada lagi namanya public relation, tidak ada lagi namanya corporate communication, itu nggak ada lagi, ya. Jadi sekarang istilah-istilah public relation pun juga sudah banyak. Jadi teman-teman sudah paham lah bagaimana maksudnya kuliah itu apa namanya sebuah instansi itu harus ada yang namanya humas gitu. Jadi humas itu ataupun public relation itu dia tidak berada sendiri, ya, dia berusaha sendiri, nggak ada itu. Yang ada adalah memang dia berada dalam sebuah bidang, kalau di provinsi di sini di atau gubernur itu sudah menjadi biro humas gitu, ya. Tapi tidak semua itu yang memang posisinya itu sama, ya. Dulu di kantor gubernur itu dia di bawah biro hukum, tapi kalau sekarang sudah ada berdiri biro sendiri dia. Gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan persamaannya itu adalah bahwa memang pekerjaannya itu ditujukan kepada hal yang sama, gitu ya. Misalkan di kantor gubernur sudah ada humas, biro humasnya tidak ada lagi public relationnya. Artinya menunjukkan bahwa humas dengan public relation itu prinsipnya itu sama, begitu. Tetapi ada yang membedakan. Yang ingin kita bahas di sini itu sebenarnya ini sudah harus dijelaskan pada saat teman-teman ngambil mata kuliah public relation, ya, untuk pengenalannya. Ya. Paling tidak tahu nih kenapa kok ada humas, kok ada public relation, ya. Jadi perlu diingat. Ini kalau kita terjemahkan ada kata public di sini, ya. Kalau relation itu sudah pasti ya sama, ya, dalam itu kan berarti bahasa, ya, hubungan relation, ya. Tapi kalau masyarakat dengan public ini sama nggak, ya? Masyarakat. Publik itu dalam masyarakat. Public itu dalam masyarakat. Iya. Gimana maksudnya? Masyarakat itu dalam skala luas, publik itu tapi publik dan masyarakat sama nggak sih? Public dalam masyarakat atau masyarakat dalam public? Masyarakat. Public itu public dalam masyarakat. Masyarakat. Gimana maksudnya? Kalau kita misalkan ini udah pasti beda, ya, antara masyarakat dan publik itu pasti beda. Kalau kita ini kan Pak, publiknya itu kan bahasa Inggris, ya kan? Ya. Kalau masyarakat bahasa Inggrisnya apa? Masyarakat sipil. Partisipan. Masyarakat. Society. Ya kan? Jadi nggak dibuat kan di sini misalkan public society, kan, atau society public, kan, society relation, kan, tapi dibuatnya public, ya. Jadi public relation ini kan ilmu yang muncul di dunia barat, ya kan, berbeda dengan Indonesia yang lahir di itu langsung dengan hubungan masyarakat. Jadi di mana yang membedakan antara kedua ini, antara masyarakat dengan public, kira-kira? Kalau definisi masyarakat itu apa? Penduduk setempat. Penduduk setempat, ya. Publik halayak ramai. Publik halayak ramai. Masyarakat juga sebenarnya orang ramai juga. Jadi ini prinsipnya dua-dua dia. Masyarakat itu sekelompok orang ramai. Publik juga sekelompok orang ramai juga.
nggak membedakan itu. Masuk. Ya. Jadi dua-duanya itu sekelompok orang ramai, bukan orang sedikit, dan tidak dibatasi sebenarnya. Itu. Ya. Jadi kalau kita lihat definisi inti daripada masyarakat itu adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat, ya, dan terdaftar ataupun teridentifikasi dia berdomisili menetap di lokasi tersebut, ya, yang dipimpin oleh pemimpin yang ada di dan diorganisir oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di situ melalui pemerintahan kampung lah kalau sekarang di Aceh, ya. Nah, tapi berbeda dengan pabrik ini, ya. Pabrik ini dia istilah pabrik itu lebih cenderung kepada sekelompok orang, ya, yang memiliki kepentingan. Kalau masyarakat ada. Nah, kalau masyarakat itu dia ada rasa penting apa tidak, ada terdaftar kepentingan itu cuma tinggal menetap. Kan berbeda dia maksudnya di situ, begitu. Berbeda dia kan, apa istilahnya dengan yang ini. Jadi maksudnya gini, kalau pabrik ini lebih cenderung dia kepada sebuah ada kepentingan, dia ada dua pihak terkait, ya. Pihak pertama itu ada namanya perusahaan, instansi, organisasi, ya. Jadi kemudian pabriknya itu adalah sekelompok orang, begitu, ya. Misalkan kalau kita umpamakan adalah kampus UIN Araniri, ya. UIN Araniri. Ini kan sebuah sebuah institusi kan, sebuah institusi. Terus dia punya pabrik tidak? Siapa pabriknya? Mahasiswa. Ya, salah satunya adalah mahasiswa. Apa lagi? Dosen. Ya. Apa lagi? Ya. Karyawan, ya kan? Apa lagi? Pimpinan. Itu pimpinan dia satu pabrik sendiri dia. Ya. Apa lagi? Kira-kira. Pimpinannya kan bekerja kan untuk perusahaan kan, untuk instansi ini begitu. Terus apa lagi kira? Hah? Apa lagi? Karyawan, pimpinan, dosen, Mahasiswa. cleaning service juga ya. Ya. Kenapa? Nggak masuk ke karyawan. Kenapa? Nggak masuk ke karyawan itu Pak. Dibedakan lah. Ya, kenapa? Karena kalau dia bicara karyawan ini sudah bahasa lainnya dia sudah statusnya itu sudah menetap, ya, dan dia bersentuhan langsung dengan operasional. Kalau cleaning service ini dia tidak bersentuhan langsung dengan operasional yang ada. Misalkan operasional apa? Pengajaran, proses pengajaran kan, karena ini lembaga UIN Araniri ini memberi memberi jasa pendidikan, ya kan? Jadi orang karyawan ini dia bersentuhan langsung. Kalau tidak ada karyawan yang istilahnya apa ya? Ya, dia bersentuhan langsung dengan aktivitas produktivitas di dalamnya itu. Ya, kalau cleaning service ini, dia banyak, ada cleaning service, ada security juga ya. Ya. Security, terus ada driver gitu ya. Iya. Ya, terus apa lagi? Yang kira-kira ada? Kalau menjaga kantin. Ya. Abang kantin. Ya, orang kantin itu yang tidak bersentuhan langsung dengan ini. Tapi dibutuhkan juga. Kalau tidak ada orang ini juga bermasalah kan. Maksudnya ini adalah pemilahan jenis-jenis kelompok itu. Begitu. Itu yang disebut dengan pabrik gitu. Ya. Terus apa lagi? Kira-kira yang ada? Ya. Pemerintah ada masuk nggak? Pemerintah. Hah? Pemerintah kan Kalau atau pemerintah Pemerintah kayak kalau dinas yang ada di sini termasuk pemerintah pusat. Masuk nggak? Masuk. Masuk. Terus Ya, ini. pemerintahan. Apa lagi kira-kira? Media masuk nggak? Pers. Masuk. Ya, media. Apa lagi?
Masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar masuk. Masyarakat sekitar ya kan. Iya. Terus ada masyarakat umumnya kan. Iya. Masyarakat luas lah. Ini juga satu bagian yang punya sendiri. Apalagi orang tua mahasiswa masuk nggak? Masuk. Masuk. Wali. Wali. Apalagi anak-anak SMA masuk nggak? Khususnya kelas 3 Bisa masuk. Ya. Siswa ya. SLTA. Ya. Apalagi yang kira-kira punya kepentingan. Mereka punya kepentingan dengan UIN punya kepentingan dengan mereka. Apa? Ya? kampus lain. Ya, kampus-kampus lain. Apalagi dengan sistem sekarang dengan menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah ini draftnya nih yang sudah lagi disusun. Ya, ini saya lagi baca-baca ini draft untuk panduan pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Ini draft ini nanti akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan. Kalau kalian mungkin udah nggak dapat lagi tuh, udah selesai. Ini saya kemarin kan kami sudah pergi ke UTU dan sudah melakukan kerjasama dan siap sebenarnya semester ini mau dilaksanakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Cuman setelah kita melakukan konsultasi dengan pihak akademik biro, melakukan konsultasi dengan pihak LPM, disampaikan untuk tahan dulu. Jadi tunggu siap panduan. Panduannya baru masih dalam draft. Artinya baru mungkin bisa dilaksanakan adalah di semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Kalian sudah selesai ya? Udah. Insya Allah. Kalau cepat insya Allah. Nah, selesai kan terus semua. Pokoknya semester ini selesai semua ya. Enggak juga enggak. Baik, jadi ini semua apa namanya? Ini bahasa lainnya adalah industri ya. Ataupun industri dan kampus-kampus lainnya ya. Industri maksudnya tempat kerja ya kan, tempat kerja. Kalau kita ini kan ada Serabi ya kan, ada Antara ya, ada pertelevisian ya, itu namanya industri apa itu ya, industri ya, maksudnya industri tempat kalian akan bekerja. Mereka butuh nggak dengan kampus? Butuh. Kita juga butuh kepada mereka. Jadi ini publik yang muncul ya. Maksudnya yang ingin kami sampaikan bahwa publik inilah dia. Ini UIN. Kalau nanti perusahaan bagaimana? Juga sama. Ya, juga sama. Mungkin dia bukan lagi namanya mahasiswa tapi namanya konsumen, ya supplier, ya pensuplai bahan dasar. Terus ada media juga udah pasti kan. Terus ada investornya juga, itu banyak. Itu makanya nanti teman-teman pada saat bekerja di sebuah perusahaan itu, pekerjaan yang harus dilakukan itu adalah bagaimana mengidentifikasi publik dari sebuah perusahaan. Kenapa harus diidentifikasi? Karena kita dengan mereka lah kita membangun hubungan. Berbeda dengan konsep hubungan masyarakat. Kalau kita lihat, ini masyarakat terlalu luas, umum ya kan. Kenapa dia menjadi hubungan masyarakat? Kenapa menjadi ilmu ini yang namanya berkembang? Ya, kenapa? Karena lahirnya humas ini kan dari instansi pemerintahan. Ya kan, pemerintah itu khususnya Kementerian Penerangan. Dulu tuh, sekarang nggak ada lagi. Ya, jadi kalau yang namanya pemerintah dia memberi informasi, melayani masyarakat. Kenapa? Karena tugas dari pemerintah itu ialah melayani masyarakat. Tugas dari pemerintah itu adalah membangun masyarakat. Begitu. Jadi karena dia lahirnya dari pemerintahan, ya, sehingga konsep ini juga masuk ke berbagai instansi. Begitu. Jadi kalau namanya di pemerintah itu hampir tidak ada namanya selain pada bidang humas. Gitu. Ya.
Ada juga perusahaan-perusahaan yang memakai istilah humas, hubungan masyarakat, begitu. Ya, organisasi-organisasi juga kayak kemarin di CRU tuh. Ada yang ikut CRU sini? Ada. Nah, di CRU itu kan kalau kalian lihat itu setelah ada strukturnya itu cuma ada 3 bidang-bidangnya itu. Bidang ranger, bidang apalagi kemarin tuh di Pamong itu apa namanya? Mahon. Ya, Mahon. Terus satu lagi humas. Gitu. Jadi bayangkan aja ya, dengan organisasi sekecil itu, humasnya itu wajib ada. Harus ada. Begitu. Artinya yang disampaikan apa? Bahwa hampir tidak akan ada ke depannya ya instansi-instansi yang tidak ada bidang humas. Kenapa? Karena dengan kecepatan teknologi komunikasi sekarang itu semua orang butuh hadir eksis di ruang publik, eksis di ruang maya. Begitu. Jadi tidak mungkin orang tidak akan membutuhkan dan pekerjaannya itu semakin membesar, semakin banyak. Namun didukung disupport oleh teknologi komunikasi sehingga itu memudahkan proses percepatan penyebaran informasi dan untuk mendapatkan informasi gitu. Ya, sehingga di di pemerintahan itu ada orang khusus mungkin di rumah itu sudah khusus lagi untuk penanganan bidang media digital gitu ya, ataupun media sosial khususnya ada khusus penanganan media sosial gitu. Sehingga orang KPI wajib sekali itu harus menguasai, apalagi sudah ingin bekerja di bagian humas itu ya, wajib harus memiliki kemampuan itu adalah menulis ya. Menulis apa? Menulis berita minimal dalam bentuk straight news ya kan, menulis informasi berita itu dalam bentuk straight news. Kemudian ya kalau lebih bisa lagi ya dalam bentuk pictures ya kan. Nah setelah dari itu apalagi yang harus dimiliki? Harus mampu melakukan fotografi begitu. Karena orang sekarang baca berita nggak ada fotonya juga nggak akan lagi, apalagi di internet, sosial media. Kemudian satu lagi adalah videografi. Jadi Anda harus bisa melakukan 3 hal itu, harus dikuasai. Gitu. Harus dikuasai. Tidak boleh tidak, itu jangan saya nggak bisa Pak, ini nggak bisa. Begitu. Sekarang kan orang yang bukan bidang ilmu komunikasi pun hampir tidak ada yang tidak bisa mengedit video. Ya, sudah bisa semua orang membuat dengan video-video ringkas dengan fasilitas teknologi komunikasi dalam bentuk HP Android ataupun dalam bentuk iPhone itu. Ya, sederhana sekali. Jadi tidak ada istilah itu Jadi Anda tidak boleh menjauhkan diri dalam teknologi komunikasi ini, pemanfaatan teknologi komunikasi ini. Apalagi dengan media-media sosial yang sudah banyak sekali itu yang harus yang sudah ada gitu. Ya. Nah, kira-kira tergambarkan nggak public relation ini antara humas dengan public relation itu bisa dibedakan nggak? Maksudnya yang membedakan itu tahu nggak? Sudah tergambarkan nggak? Sudah kan? Nah, jadi istilahnya public relation ini dia karena ilmunya lebih kepada membangun hubungan dengan kelompok-kelompok ini, sehingga dia akan lebih memudahkan kita bagaimana cara kita menyampaikan pesan, bagaimana cara kita pesan apa yang harus disampaikan dan bagaimana. Dan inilah akan lebih mengarahkan kita bagaimana cara menyampaikan seperti apa. Karena kan tidak bisa disamakan. Gak mungkin instansi itu melalui humasnya itu berkomunikasi dengan pihak mahasiswa disamakan berkomunikasi dengan pihak dosen. Tak mungkin. Kalau disamakan belakang misalnya apa ini kok ngomongnya kayak ngomong sama adik-adik mahasiswa. Nah, itu kalau kami dosen. Pimpinan kok ngomongnya kayak itu ya. Kok ngomong sama kayak ngomong sama dosen-dosen. Jadi itu yang membedakan misalkan. Begitu juga orang humas. Media yang digunakan juga berbeda. Misalkan media yang digunakan untuk penyampaian informasi kepada dosen. Tidak bisa disamakan dengan media komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat luas. Dan apa yang akan disampaikan dan apa yang tidak disampaikan itu juga di filter, disaring. Gitu. Ya. Itu yang harus dikerjakan oleh orang humas. Ya. Baik.
Mungkin hari ini kita istilahnya lebih kepada sebagai macam pingin apa sih syaratnya kita sebagai sebagai pekerja humas, apa yang harus kita siapkan atau syarat bekerja sebagai seorang humas itu bagaimana? Ataupun berita apa? Bagaimana sih kompetensi ataupun yang harus kita siapkan untuk bekerja seorang humas? Apakah saya layak tidak bekerja sebagai seorang humas? Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nantinya mungkin teman perlu memberi jawaban secara real ya, secara secara jujur pada diri sendiri khususnya ya. Nanti teman-teman akan membuatnya itu dalam narasi masing-masing, nanti akan diupload ke ke Google Classroom-nya nanti ya. Yang pertama itu kan pertanyaannya, dapatkah Anda bekerja di bawah tekanan? Dapat nggak kira? Tolong HP-nya disimpan dulu. Ya. Dapatkah Anda bekerja di bawah tekanan? Gimana maksudnya bekerja di bawah tekanan? Di bawah orang lain. Ya, dikejar oleh deadline ya, kemudian ada desakan ataupun selera daripada pimpinan itu kan, seperti ya saya misalkan, kan saya kalau apalagi mahasiswa suatu kan terasa nggak misalkan ini kenapa begini, ini harus begini, ini harus nggak ini. Nah itu itu membuat para bawahan itu, para teman-teman di situ terdesak dengan suatu padahal tidak ada kalau mahasiswa itu kan boleh ya kan membuat kan saya juga akan digaji kan begitu kan, tapi terasa juga begitu, terasa juga. Apalagi Anda kalau bicara Anda gaji di situ makan digaji Anda. Jadi mau nggak mau kita harus bekerja itu sesuai dengan apa yang ditetapkan begitu. Dan bahkan bukan karena dia humas itu pekerjaannya itu bayangkan dari berapa banyak yang harus dia tangani itu, yang harus dibangun hubungan ke semua lini, itu harus dibangun hubungannya, dijaga hubungannya ya, terus dikembangkan hubungannya begitu sehingga memiliki manfaat untuk kedua belah pihak gitu. Jadi itu kan berat, banyak pekerjaannya begitu ya. Dan keinginannya itu pasti beda-beda. Apalagi kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan, publik itu ada hubungan kepentingan di situ. Kalau tidak ada kepentingan maka bukan publik namanya. Jadi instansi itu punya publik itu punya kepentingan dengan instansi punya kepentingan dengan kelompok itu. Contoh seperti mahasiswa tadi. Mahasiswa punya kepentingan nggak dengan UIN ini? Punya. UIN ini punya kepentingan nggak dengan mahasiswa? Punya. Jadi kalau tidak ada kepentingan maka tidak akan tercipta maka mahasiswa itu bukan publik begitu, bukan publik dari UIN ini. Ya. Nah, sekarang itu coba teman-teman lihat misalkan kalau bekerja di humas lah, di kantor gubernur misalkan ya, di satu sisi kita harus menjaga agar para masyarakat ataupun konsumen kalau di perusahaan atau apa kan, agar mereka merasa nyaman ya, merasa diperhatikan, tidak merasa terintimidasi, tidak merasa dirugikan ya kan. Di sisi yang lain kita harus mengikuti apa keinginan daripada pimpinan dari instansi itu begitu, sehingga ini kan kadang-kadang pada saat beradu sesuatu hal yang tidak bertentangan, di sini kan kita menjadi susah kan begitu. Tapi yang pasti adalah bekerja di bawah tekanan itu teman-teman bisa merasakan ya. Nanti tolong buat jawaban untuk diri sendiri ya, minimal itu harus ada sekitar 200 kata yang untuk pertanyaan ini. Jadi semua itu nanti 200 kata per ini. Narasikan diri Anda. Kalau Anda saya bisa bekerja di bawah tekanan. Kenapa? Boleh cerita pengalaman yang sudah saya dulu pernah bekerja di bawah ini. Tapi saya bisa mengorganisasi diri saya ya, sehingga pekerjaan itu tetap selesai gitu ya, walaupun sering mendapat begitu. Itu nanti diceritakan ya. Paham ya? Paham. Coba yang pertama itu adalah dapatkah Anda bekerja
Di bawah tekanan. Nah, yang kedua, apakah Anda menyukai situasi yang penuh tantangan? Ya. Menyukai situasi yang Penuh tantangan. Ini maksudnya bagaimana? Kenapa harus penuh tantangan itu? Kenapa kira-kira? Karena kalau nggak ada tekanan kayak kerjaannya itu lebih membosankan. Iya, itu satu. Terus lagi? Karena kita ada silakan. Ya, sekarang lanjut. Mungkin dengan ada tantangan karena kita membangun networking. Karena mungkin tantangannya ialah orang tidak akan satu frekuensi dengan apa yang kita sampaikan. Oke, ada lagi? dengan adanya tantangan kita mampu mengembangkan potensi yang ada. Iya. Bisa untuk membangun potensi ya, membangun networking. Yang ingin saya masukkan di sini, dapatkah Anda bekerja pada situasi penuh tantangan? Kenapa di sini dipertanyakan bahwa kita bisa dipertanyakan bisakah kita bekerja dengan situasi penuh tantangan? Ya. Karena coba bayangkan tadi, yang kita hadapi itu siapa? Pabrik itu siapa? Banyak lah. Itu kan seperti apa ya? Seperti hutan belantara kalau kita bekerja kan. Begitu kita masuk begitu ini seperti kita hutan belantara yang akan kita hadapi. Kelompok masyarakat ini itu bagaimana karakternya? Yang kita tahu begitu kita turun ke lapangan sudah lain. Hari ini mungkin mereka ngomongnya seperti ini, begitu kita turun untuk merealisasikan, mereka bisa jadi berubah-ubah. Di tempat, 80 menit bisa berubah, sehingga perlu penyesuaian dan penanggapan yang tepat. Nah, jadi kalau kita nggak siap dengan tantangan, artinya kita tidak siap tentang apa istilahnya ya? Tidak siap dengan masalah-masalah yang muncul dengan tiba-tiba kadang-kadang yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan. Ya. Jadi berbeda dengan mungkin yang orang yang bekerja di membuat laporan, ya, yang misalnya kan tidak ada masalah kan dengan yang pihak-pihak, dia bermasalah dengan data aja yang dia olah. Dia bekerja. Orang arsitek misalkan dia menggambar, ya kan? Jadi dia menggambar, tidak ada tidak, ya memang dia lebih pada potensi diri kan, untuk mengkaryakan sebuah pekerjaan, gitu. Akuntansi lagi, ya, akuntan, kayak gitu kan. Data sudah ada, jadi tidak ada hal yang berubah, itu sudah pasti misalkan. Kalau orang akuntansi kan, uang segini-segini di sebuah laporan, itu kan nggak bisa berubah dia. Memang diakumulasi dan dilaporkan dineracakan kan. Kalau kita di masyarakat, berapa kepala misalkan yang harus kita hadapi. Tapi hubungan itu harus diharmoniskan. Ya, jadi itu yang makanya kenapa disebutkan seorang PR itu, seorang pekerja humas itu harus siap bekerja penuh tantangan. Nah, nanti teman-teman coba narasikan, ya minimal 200 kata, kan nggak banyak 200 kata. Per soal, per pertanyaan ini. Ya, atas kita. Ini akan menunjukkan ada ini akan istilahnya itu Anda akan lebih mengenal diri Anda dengan menulis seperti itu. Kalau Anda nggak untuk diri Anda aja nggak bisa nulis, kayak menulis yang lain. Ya, ini akan lebih sebagai evaluasi diri untuk mengenal potensi diri Anda. Nanti Anda akan tahu, saya nggak mau kerja di humas, nggak cocok saya. Nah, kan begitu. Kemudian, dapatkah Anda menerima kritikan? Ya. Menerima kritikan. Kenapa
orang humas itu, orang pekerja humas itu adalah orang yang harus siap bisa menerima kritikan. Kalau nggak bisa terima kritikan, nggak bisa bertahan. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan pasti akan dikritik kan? Iya. Kenapa dikritik? Karena kepentingannya untuk orang banyak. Pada saat orang lain ini nggak sesuai dengan kepentingan saya, jadi dia dikritik bahwa pekerjaan Anda harusnya nggak seperti ini, harusnya begini. Gitu. Jadi kritikan itu kuat, banyak. Kenapa? Karena ruang lingkup yang kita hadapi itu banyak, gitu. Ya, dan kita berhadapan dengan orang. Ya, ingat orang humas itu fungsi orang humas itu kan sebagai apa aja dia? Ataupun PR itu fungsinya sebagai apa sih? Informasi. Penyambung hubungan. Ya, ada istilahnya sebagai penyampaian informasi, komunikator ya kan? Komunikator. Terus dia juga berfungsi sebagai fasilitator. Terus dia juga berfungsi sebagai mediator. Ya. Terus apa lagi? Dia juga berfungsi sebagai advisor, ya. Advisor itu apa? Penasehat. Penasehat itu apa? Untuk pimpinan. Kenapa harus sampai ke situ dia punya fungsi? Karena dia berhubungan dengan masyarakat. Ya. Jadi masyarakat yang dia tahu bagaimana keinginan masyarakat, jadi dia bisa kasih solusi untuk pemerintah. Mantap. Itu dia. Karena orang humas, orang yang ada di lapangan, dialah yang banyak tahu tentang masyarakat. Kondisi masyarakat. Sehingga setiap kebijakan yang akan ditetapkan, yang akan diberikan, yang memiliki dampak yang tidak baik kepada masyarakat, humaslah yang harus menyuarakan, harus menasihati pimpinan, tolong jangan buat seperti ini. Atau ini kalau Pak, kalau dibuat seperti ini nanti masyarakat akan bereaksi seperti ini, seperti ini. Kenapa? Karena kondisi masyarakat lah begini. Gitu. Makanya dia orang humas itu beradanya kan dia seperti apa ya? Dia digaji oleh instansi, digaji oleh pemerintah, digaji oleh perusahaan, tapi dia seperti bekerja untuk rakyatnya. Begitu. Jadi pada saat orang kita menyampaikan Pak jangan pulang ini nanti masyarakat begini. Bisa-bisa pembina kan kamu itu bekerja untuk perusahaan atau bekerja untuk masyarakat? Kan bisa saja seperti itu. Ya kan? Tapi kita punya peran pekerjaan kita, bagaimana kita membangun hubungan dengan mereka? Disinilah perlu kalian komunikasi. Bagaimana menjembatkan agar ke semua pihak itu bisa saling memahami. Kan kerja PR itu atau kerja humas itu kan dia untuk membangun hubungan, dari komunikasinya kan. Hubungan seperti apa yang harus dibangun? Yang harus dibangun. Hubungan seperti apa? Kira-kira? Ya? Saling Mengerti. saling terbuka. Bagaimana bisa menciptakan saling? Makanya orang humas itu harus menyediakan berbagai media komunikasi, apakah online ataupun offline, sehingga banyak informasi yang tersampaikan, sehingga mereka banyak tahu. Pada saat mereka akan banyak tahu, masyarakat akan tahu tentang siapa organisasi pemerintah, maka akan ada muncul hubungan yang saling Percaya. pengertian, saling memahami, saling mengerti, ya kan? Jadi begitu terbuka, kalau tidak terbuka kan orang tidak akan memiliki informasi, ya kan? Misalkan Anda, ya sesama teman, dia tertutup orangnya. Pada saat dia buat salah, Anda memahami nggak? Anda memberi pengertian nggak? Ya, kamu begitu, kamu nggak pernah marah. Tapi begitu kita tahu, oh dia anaknya begini, kita mengerti lah. Ya, sehingga kita reaksinya itu akan berbeda. Ya kan, pada saat kita mengenal dia dengan saat kita tidak mengenal dia, begitu. Ya kan? Ya. Sama juga misalkan kalau di jalan, Anda nggak kenal sama orang, misalkan ya, begitu datang, dipukul kita misalkan ini kan, ya Anda akan marah, siapa kamu juga bang? Tapi pada saat Anda sudah kawan dekat dipukul, ya kan, jadi akan lebih mengakrabkan. Makanya harus ada saling bertukar informasi. Bertukar informasi itu apa? Harus membuka diri, harus saling terbuka. Tidak boleh hanya kalau pada saat ada hal yang ditutupi, ya itu akan menunjukkan apa? Kecurigaan. Nah itu yang menjadi benih-benih konflik hubungan. Makanya teman-teman pada saat berada di organisasi, berada di mana itu membangun
saling terbuka itu sangat penting. Kalau enggak begitu teman-teman sesama anggota itu ada muncul kecurigaan, maka akan muncul apa? Ketidakpercayaan. Pada saat tidak muncul ketidakpercayaan, maka itu akan melebar kemana-mana. Gitu. Ya. Ini pada saat sudah ada pengertian, maka akan ada kepercayaan kan? Iya. Ya, hubungan yang saling Percaya. saling percaya. Kemudian kalau percaya kan udah istilahnya gimana ya? Kita percayalah dia nggak akan ngapa-ngapain, nggak akan buat sesuatu yang dapat merugikan segala macam gitu kan? Terus pada saat yang keempat, setelah saling percaya apa akan muncul hubungan yang Baik. harmonis gitu ya. Harmonis itu apa? Baik. Akur, baik. Inti dari hubungan yang harmonis itu hubungan seperti apa? Saling mengerti, harmonis. Baik saya. Saya Iya. sering apa? Baik Saling peduli satu sama lain. Meminimalisir Saling terjadinya melengkapi. Jadinya apa? terjadinya konflik. Iya, itu dia. Jadi kan harmonis itu adalah hubungan yang apa namanya? Terhindar daripada konflik, terhindar daripada pertentangan begitu. Kenapa? Makanya untuk menciptakan ini maka harus dari sini kan. Tapi kalau ini saling terbuka nggak ada, saling pengertian nggak ada, saling memahami nggak ada, saling percaya nggak ada, ya pasti, udah pastilah terjadi konflik. Pada saat orang tidak percaya kan akan curiga. Pada saat begitu muncul kecurigaan dia akan mempertentangkan. Pada saat pertentangan itu tidak selesai secara dialog, maka akan terjadi konflik. Konflik itu macam-macam. Ada konflik ide, pikiran segala macam, terus juga sampai konflik kepentingan. Itulah yang harus dihindari sebenarnya. Dengan kalau ada ini, maka konflik kepentingan itu akan teredam. Gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, apa lagi? Hubungan yang harmonis dan dinamis. Kenapa yang dinamis? Ya. Dinamis itu apa? Menyeluruh. Dinamis itu kan bergerak, berubah, berkembang, tidak stagnan dia di situ aja. Sehingga Allah bagaimana ceritakan ini kalau hubungannya sudah seperti ini, bagaimana ditingkatkan? Misalkan selama ini komunikasinya hanya sebatas menyampaikan informasi mereka, menyampaikan informasi ini. Nah, bagaimana hubungan itu lebih ditingkatkan lagi? Ini kita harus membuat kegiatan bersama bertemu untuk meningkatkan dan memperkuat emosional, begitu. Dari hubungan mitra menjadi hubungan emosional, bagaimana? Itu artinya ada proses pengembangan hubungan, begitu. Ya, makanya tidak pernah bisa berhenti untuk bekerja orang humas itu. Ya. Terus yang keenam, dengan adanya semua ini maka akan tercipta hubungan yang saling apa? Mendukung. Menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Maksudnya menguntungkan itu apa? Terpenuhinya kepentingan. Makanya tadi kan pabrik di sini kan menunjukkan bahwa hubungan kepentingan ada konteks kepentingan di situ. Nah, jadi tercapailah apa yang diinginkan dari hubungan itu. Maka kalau tidak ada kepentingan, tidak mencapai kepentingan ya hubungannya sia-sia aja kan? Gitu. Maka dengan adanya ini maka akan telah namanya Citra. apa? Baik, positif. Positif. Ya, ini kita lanjut ya. Dampak apakah Anda seorang yang mampu mengorganisasikan? Ya. Mengorganisasikan. Apakah Anda orang yang mampu mengorganisasikan? Halo? Anak tuh kalau lagi jumpa. Apakah Anda seorang yang mampu mengorganisasikan? Kenapa di sini mampu mengorganisasikan? Ya begitu loh. Apakah Anda seorang yang mampu yang mengorganisasikan? Ini kebetulan ada ada kegiatan penerimaan ini, saya sebentar lagi dari sebenarnya. Apakah Anda seorang yang mampu mengorganisasikan? Maksudnya apa? Mengorganisir.
kan banyak sekali itu kan yang harus di masyarakat juga pasti banyak kan. Terus kan itu perlu skill, kemampuan mengorganisir mereka. Bagaimana orang banyak itu bisa dikelola, mengorganize itu kan mengelola kan mengurus ya, memanage gitu ya. Kelompok-kelompok ini agar kapan harus disampaikan komunikasi, kapan harus membangun hubungan yang ditingkatkan lagi gitu ya. Terus kelompok-kelompok itu juga bisa diciptakan menjadi sebuah organisasi kecil. Contoh misalkan kalau teman-teman ada lihat expander, misalkan mobil expander itu yang perusahaan itu kan, itu ada komunitas mobil expander. Nah itu mereka punya komunitas, itu bagian daripada organisasi. Nah bagaimana orang humas di perusahaan expander itu Mitsubishi itu mengorganize agar kelompok-kelompok organisasi ini bisa hidup ya, bisa eksis maksudnya. Begitu juga misalnya kalau masyarakat ya, kemudian humas, bagaimana ada kelompok-kelompok masyarakat itu agar menjadi kelompok masyarakat kebudayaan segala macam. Jadi orang humas itu harus mampu memiliki itu secara eksternal. Kalau secara internal bagaimana? Teman-teman kan harus mengorganize masing-masing pekerjaan. Pekerja humas dia hampir tidak bisa bekerja sendiri. Begitu. Sehingga kita butuh kemampuan mengorganize. Gitu. Paham nggak kira-kira? Makanya di sini pentinglah teman-teman di sini terlibat dalam berbagai macam keorganisasian, gitu. Sehingga biar mampu memimpin, mengorganisasikan itu kan memimpin, ya. Di bawahnya kan ada anggota yang bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan. Terus yang kelima apa? Kira-kira? Apakah Anda dapat bekerja dengan baik bersama orang lain? Ini nggak saya sebut lagi ya. Dapatkah Anda bekerja dengan baik bersama orang lain? Inilah yang disebut dengan teamwork. Seperti saya sampaikan tadi, tidak bisa orang humas itu bekerja sendiri-sendiri. Harus bekerja dengan tim, dengan orang lain. Begitu. Ya. Makanya nanti teman-teman misalkan kalau melamar pekerjaan itu biasanya ditanya gitu ya. Pastinya ingin dilihat kita termasuk orang yang bisa bekerja sendiri ya, atau kita bisa bekerja secara tim ya. Biasanya yang diharapkan itu kita bisa bekerja secara tim. Kemudian ini saya persingkat ya karena ada kegiatan. Apakah Anda merasakan cakap dalam berkomunikasi? Mampu tak Anda berkomunikasi? Standar komunikasi seperti apa? Minimal ya seperti saya berkomunikasi dengan teman-teman di sini, menjelaskan ini apa sesuatu ya. Sudah cukuplah minimal. Bahkan kalau bisa ini minimal saya bilang ya. Teman-teman harus bisa memiliki kemampuan komunikasi lebih bagus. Begitu. Ya. Artinya apa yang kita sampaikan itu dipahami. Begitu. Ya. Dimengerti. Nah. Coba nanti Anda narasikan diri Anda apakah termasuk orang yang memiliki komunikasi yang baik. Nah, kalau ya apa penjelasannya? Diri Anda. Ya, dan sampaikan sesuai. Oh, kalau Pak, saya tidak termasuk orang yang memiliki komunikasi yang baik, yang tidak baik. Kenapa? Jelaskan. Pokoknya ada penjelasan. Gitu. Ini lebih kepada evaluasi potensi diri dalam aspek komunikasi. Ya. Kemudian, apakah Anda memiliki imajinasi yang baik? Kenapa perlu imajinasi yang baik? Karena seperti tadi misalkan ini perlu menciptakan hubungan yang dinamis. Dinamis itu kan perlu imajinasi. Bagaimana kita bisa menciptakan hubungan yang lebih bagus lagi, yang sudah ada seperti ini. Terus diimajinasikan bagaimana kita bisa menciptakan hubungan yang lebih akrab lagi. Caranya bagaimana? Ya. Sehingga banyak sehingga perlu menciptakan kreativitas. Misalkan seperti saya sampaikan tadi. Perlu membuat kalau perusahaan-perusahaan itu malah bahkan dia sampai logonya mau dirubah, ya kan? Kenapa? Inilah ada proses imajinasi ke depan itu seperti apa? Bagaimana tampilan perusahaan itu yang lebih visioner misalkan, ya? Sehingga dia butuh menciptakan logo misalkan, ya. Dan itu butuh imajinasi. Ya, itu salah satunya. Kemudian yang lainnya bagaimana? Maksud imajinasi di sini. Bagaimana hubungan misalkan yang sudah terbina seperti ini.
Jadi untuk menciptakan hubungan yang lebih lebih meriah lagi, kita butuh yang namanya sebuah kegiatan event. Nah, eventnya akan seperti apa? Itu kan kita imajinasi. Nah, apa yang kita imajinasikan itu sesuai bisa kita realisasikan dengan kondisi di perusahaan ataupun di tempat kita bekerja. Kalau tidak bisa, berarti Anda memiliki imajinasi yang tidak baik. Iya. Ya, paham nggak sampai sini? Artinya imajinasi ini sangat penting sekali. Mungkin semua pekerjaan di dunia ini sudah bisa dikerjakan oleh robot. Iya. Imajinasi bisa nggak? Hah? Kayaknya itu imajinasi itu memang itulah titipan dari Tuhan. Ya, dengan imajinasi itu kita menjadi orang kreator, orang yang menciptakan menciptakan sesuatu gitu. Tapi kalau sampai sekarang kalau kita lihat mungkin ilmu dalam menciptakan sesuatu, pelaksanaan sesuatu itu kan sekarang lebih terkenal dengan AI ya kan, artificial intelligence itu. Ya sama aja kalau kita lihat ini hasil desain manusia. Didesain oleh manusia dia untuk melakukan apa, menciptakan apa. Tapi berdasarkan walikum apa yang sudah tapi kalau manusia bisa nggak desain seperti itu? Belum kan? Belum ada. Bisa apa? Kita juga secara keilmuan kita sekarang hampir tidak bisa memprediksikan lagi bagaimana ilmu itu begitu cepat. Tetapi itulah imajinasi itu ya, itu kekayaan potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia itu. Itulah yang harus terus dikembangkan, itulah yang harus dijaga, itulah yang harus terus dipupuk, sehingga semakin bagus imajinasi Anda dan Anda mampu melakukan, maka disitulah Anda akan semakin berharga. Gitu. Ya. Kemudian apakah Anda peka terhadap orang lain? Kenapa peka terhadap orang lain? Seperti disampaikan tadi sama siapa namanya? Yulisa ya, menyampaikan bahwa PR itu kan berada di masyarakat. Kalau Anda tidak peka, segala kepentingan masyarakat itu pencuek, salah. Iya. Ya kan? Ini kalau saya sampaikan kepada pimpinan, dia marah. Nggak usah sampaikan, biar aja kita bilang yang baik-baik aja. Sehingga mereka itu semakin tertindas, semakin dirugikan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kenapa nggak sampai? Itulah karena kita tidak peka terhadap publik-publiknya, terhadap masyarakatnya, gitu. Ya. Kemudian mampukah Anda mengambil keputusan segera yang kemudian mampu melaksanakannya? Kenapa di sini ada istilah segera? Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa orang itu masalahnya itu bisa muncul kan. Yang misalnya kita di kantor ini, tolong nanti kita ke sana itu perlu membuat melaksanakan kegiatan seperti ini. Begitu kita lapangan, masyarakatnya minta lain. Pabriknya memberi ini nggak bisa seperti ini, harus seperti ini. Nah, kita harus bisa mengambil keputusan dengan segera dan bisa kita laksanakan. Ingat bahwa humas itu kerjanya di kantor dan di luar kantor, masyarakat, di pabrik. Jadi makanya disebutkan, makanya tantangan itu lebih besar, banyak tekanannya. Ya. Terus apakah Anda memiliki pertimbangan yang baik? Jadi kan untuk melakukan sebuah keputusan kan perlu pertimbangan. Pertimbangan baik apa? Itulah karena orang humas itu kan dia sebagai mediator juga kan, memediasi kepentingan-kepentingan yang ada agar tidak ada kepentingan yang dirugikan. Makanya disitulah perlu mediasi. Sekarang lagi konflik Ukraina sama Rusia. Rusia. Ya, tapi sampai sekarang kita belum menemukan titik terang terhadap penyelesaian kegiatan itu, konflik tersebut. Ya. Terus disinilah teman-teman nanti perlu bagaimana menulis tentang diri sendiri. Apakah Anda pernah memiliki pertimbangan yang baik? Pernah begini ya, dijelaskan. Gitu. Mungkin ada teman yang berkonflik dan Anda mengambil solusi, itu kan perlu pertimbangan. Atau mengambil keputusan, kan? Apa pertimbangan? Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu ada pertimbangannya. Kalau kami di sini itu biasanya begini, yang sering terjadi begini ya. Ada pertimbangan akademik, ya kan? Ini masih ada pertimbangan sosialnya, rasa kasih sayangnya kepada mahasiswa. Nah, itu untuk memutuskan kondisi mahasiswa. Tapi kepentingan itu juga nggak bisa diinikan. Terus bagaimana kondisi yang mendesak ini, tapi keputusan kondisi akademiknya itu tidak dimarginalkan. Ya,
Misalkan ini ada mahasiswa akhir dan dia belum ngambil mata kuliah ini karena kondisi ini. Nah, apa yang harus diambil? Ya. Dibantu mahasiswanya, tapi akademiknya, pertimbangan akademiknya tidak boleh. Dibilang, berarti kamu harus kuliah dengan begini, ataupun tidak ada, masukkan ke kuliah ini nanti dia akan begini. Jadi semuanya harus pertimbangan itu harus dilakukan. Tidak boleh langsung serta-merta. Ya, apalagi pikiran Muhammad, begitu ada masalah yang ingin diputuskan, bagaimana kepentingan kelompok ini, bagaimana kepentingan kelompok ini, bagaimana kepentingan kelompok ini, orang ini dan pimpinan ini, bagaimana? Nah, itulah makanya kenapa apakah Anda bisa memiliki keputusan, apakah Anda memiliki pertimbangan yang baik? Itu yang menjadi bayangan bahwa kerja Muhammad seperti itu. Apakah Anda memiliki pertimbangan yang baik? Sudah ya. Apakah Anda memiliki kecakapan dalam hal kepemimpinan? Dalam hal kepemimpinan, maksudnya seperti saya sampaikan tadi bahwa humas itu kan dia harus memimpin minimal organisasi yang ada di situ, ya, bersama timnya, ataupun dia bagaimana dia memanage, mengelola, mengorganisasikan. Jadi kemampuan jiwa kepemimpinan itu harus ada pada diri orang humas, begitu. Ya. Apalagi tadi misalkan kita berfungsi sebagai mediator, nah itu kan penyampaian itu juga harus memiliki jiwa kepemimpinan, gitu. Ya, kalau enggak kita nggak akan dipercaya. Punya entah yang apa ada yang ngomong tuh, dia orangnya enggak ini. Tapi pada saat kita memiliki jiwa kepemimpinan, maka dia karismatik kita itu akan naik. Wibawa kita akan naik. Apa yang kita sampaikan akan didengar, dipercayakan, gitu. Ya. Kemudian, apakah Anda seorang penjual yang baik? Penjual yang baik itu apa ya? Promosi maksudnya. Kan nggak mungkin orang humas itu dia tidak punya target untuk mempromosikan lembaganya kan? Nah itu makanya perlu dia sikap ataupun kemampuan untuk mempromosikan ataupun menjual lembaganya. Sama juga misalnya kalau Win itu bagaimana orang humas itu mempromosikan sehingga banyak mahasiswa yang daftar ke sini. Itu kan menjual. Jual apa? Jual jasa pendidikan. Orang datang ke sini mendaftar, artinya dia ingin beli jasa pendidikan itu, ya. Terus bisakah Anda bekerja dengan paruh waktu yang tak teratur? Makanya orang humas itu kan kadang-kadang HP-nya itu harus hidup 24 jam. Kadang-kadang misalkan gini, ada peristiwa itu dihubungi oleh wartawan jam 1 malam atau jam 12 malam karena besok mau naik mau terbit. Gimana tuh, siap tak kita memberikan informasi? Begitu. Makanya dia harus tidak boleh putus komunikasi. Tidak ada istilahnya kerja saya jam 8 pagi sampai jam 6 sore, jam 5 tidak ada. Kapan pun harus bisa berkomunikasikan. Begitu. Karena segala informasi terkait dengan institusi orang eksternal itu, khususnya misalkan media itu, ke humas dulu yang harus ditanyakan. Nah, kita sebelum menyampaikan memberi statement keluar itu, tentunya kita sendiri harus mencari, harus tahu, begitu, ya. Terus, apakah Anda sedang melaksanakan beberapa macam pekerjaan secara bersamaan, ya? Senang nggak Anda misalkan dalam satu waktu mengerjakan pekerjaan beberapa pekerjaan secara bersamaan? Mampu nggak? Gitu. Misalkan ya lagi mengerjakan mempersiapkan kegiatan rapat, sedang ada event pementasan. Nah, kan kenapa? Ya karena kan tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa pekerjaan Rahman itu banyak. Lagi minggu rapat ini kadang-kadang disuruh buat rilis. Dalam minggu rapat ini kita disuruh di fotografer, di videografer. Itu yang kita masukkan bahwa teman-teman harus multi talenta, harus memiliki banyak kemampuan. Khususnya minimal harus bisa menulis, bisa foto, bisa edit foto maksudnya ada edit foto, kemudian videografis juga bisa ambil gambar dan mengedit. Itu wajib. Baik, saya rasa sudah cukup, kebetulan sudah jam 9 ya. Nanti kita bisa ketemu di lain waktu. Nanti disiapkan ya